Halo guys, selamat datang di film singkat. Pada video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari serial Pokemon Horizon part ke-6 episode 9-10. Kalau gitu langsung saja kita masuk ke cerita terbaru dari serial Pokemon Horizon. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan kapal dari Voltec Racing yang sudah sampai di Paldea Legion. Dot yang sedang membereskan kamarnya dibuat terkejut dengan pakaian nidotingnya yang mengeluarkan aroma tidak enak. Sedangkan Liko berada di depan kapal, Liko merasa kalau dirinya sekarang sangat kangen dengan rumahnya walaupun kepergiannya tidak begitu lama. Setelah sampai di daratan, kapal mereka langsung mendarat di sebuah lapangan. Profesor Frit bersama yang lain berkumpul di ruangan tengah untuk membicarakan rencana mereka. Di sana Murdoch dengan yang lain akan pergi berbelanja, sedangkan Profesor Frit akan mengantarkan Liko ke rumahnya. Liko pun menjadi teringat kalau misi tim Voltec Racing adalah untuk mengantarkan dirinya pulang. Liko merasa cukup sedih karena petualangannya akan segera berakhir. もともとそういう依頼だからね。送り届けに行くと。そうだよね。終わりなんだ。これで私の旅はとっと。 Roy mendatangi mereka berdua. Ia meminta izin kepada mereka untuk ikut karena Roy ingin jalan-jalan melihat Paldea serta rumah Liko. Liko tidak keberatan dengan hal itu. Ia akan menemani Roy jalan-jalan sebentar. Setelah sampai di area kota Paldea Region, Liko memperkenalkan tempat pendidikan terkenal Paldea, yaitu Akademi Orange. Namun di saat itu ada seseorang yang sedang menunggangi Pokemon miliknya lewat di depan mereka, membuat Roy terkejut dengan Pokemon itu yang belum pernah ia lihat. Roy mencari tahu di Pokédex yang menjelaskan jika Pokemon itu merupakan Pokemon Cyclizar, yaitu Pokemon pengantar yang biasanya Pokemon itu suka dikendarai oleh manusia. Karena manusia memiliki suhu tubuh yang hangat, membuat Pokemon Cyclizar merasa nyaman dekat berada di manusia. Walaupun bentuknya mirip dengan Miraidon dan Koraidon, tetapi Pokemon ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan mereka. Cyclizar bahkan tidak memiliki evolusi selanjutnya. ちょっとロイ、あれがオレンジアカデミーだよ。気をつけてね。どうもすみません。やっぱり。人の体温で背中が温まり、元トカゲ、ライドポケモン。Liko mengajak Roy dan Profesor Frit berkeliling melihat toko-toko di sana. Setelah bersenang-senang, mereka pergi ke rumah Liko. Di sana Liko disambut oleh Pokemon rumah mereka, yaitu Pokemon anak anjing Fidough, sekaligus merupakan Pokemon yang dirawat oleh ayahnya Liko. Lalu ada ayahnya Liko yang keluar menyambut mereka semua dengan gembira. Ia senang melihat kepulangan putrinya Liko. Ayahnya Liko bernama Alex. Di dalam rumah, Roy kagum dengan lukisan-lukisan yang dibuat oleh ayahnya Liko. Ayahnya Liko menawarkan Roy jika Roy mau melihat lukisan lain, Roy bisa melihatnya di dalam buku bergambar yang ia simpan di dalam ruangan penyimpanan. Roy dengan bersemangat masuk ke dalam ruangan itu untuk melihat buku bergambar. Ayahnya Liko memberitahu kalau ibunya Liko sekarang sedang ada kelas tambahan yang sepertinya tidak bisa pulang hari ini. Lalu Liko dengan murung kembali ke kamarnya. Liko merasa tidak bersemangat karena ia tidak mau berpisah dengan tim Voltec Racing. Ia masih mau berpetualangan bersama mereka. Pokemon Sprigatito juga tampak kesal dengan Liko dan ia memutuskan untuk pergi menjauhi Liko. Liko pun dengan segera pergi mencari Sprigatito yang ternyata Sprigatito pergi ke atap rumah. Namun setelah Liko menyusul, Sprigatito malah pergi ke tempat lain. Sampai Liko turun ke bawah, namun di sana Liko mendengar percakapan ayahnya dengan Profesor Frit, yang dimana ayahnya Liko menanyakan bagaimana keadaan Liko waktu perjalanan ke sini, serta ayahnya Liko memberitahu kalau dirinya selalu memikirkan Liko, bagaimana kehidupan Liko tanpa kedua orang tuanya. Liko yang mendengar itu terkejut karena ia tidak menyangka jika ayahnya akan peduli terhadap dirinya. Selama ini Liko berpikir jika ayahnya hanya memikirkan pekerjaannya saja, tetapi di saat itu Liko tak sengaja menabrak jendela yang membuat Liko ketahuan. Agar tidak malu karena sudah menguping, Liko melanjutkan pencarian Sprigatito di dalam rumah sampai Liko menemukan Sprigatito di atas lemari. Liko memanggil Sprigatito untuk turun, tetapi Sprigatito tidak mendengarkan Liko dan ia malah pergi menjauhi Liko. にゃおは、どこにいるの？にゃおは、家に来てから変だよ。いた。私、今日は船に戻るね。いつもはもっといい子だもん。にゃおは、行くよ。お父さんも忙しいんでしょ？おいリコ。戻るって
はここで預かって。 Liko meminta bantuan kepada ayahnya untuk menjaga Sprigatito malam ini, sedangkan dirinya akan kembali ke kapal Voltaker. Karena sekarang kedua orang tuanya yang sedang sibuk, jadinya Liko ingin menghabiskan satu malam lagi di kapal Voltaker. Ayah Liko mengerti perasaan Liko dan ia memperbolehkan Liko pergi. Di tengah perjalanan, Liko merasa sangat lelah karena di rumahnya ia tidak merasa seperti sedang berada di rumah, akibat jarang menghabiskan waktu bersama keluarganya. Sedangkan di kapal Voltaker, Liko malah merasa kalau kapal ini memiliki rasa seperti tinggal di dalam rumah yang sebenarnya, karena Liko merasa sangat nyaman setiap kali kembali ke kapal. Ayahnya Liko yang masih sibuk dengan pekerjaannya melihat Sprigatito dan Feido yang sedang bersenang-senang bersama sampai mereka tidur berdua. Kemudian pada keesokan harinya, Liko terlihat sedang duduk dengan berselimutan karena tadi malam ia tidak bisa tidur akibat memikirkan dirinya yang tidak akan lagi tinggal di dalam kapal. Di depan kamar Liko melihat adanya sebuah gambaran kertas yang menampilkan gambar dirinya dan Sprigatito di kapal Voltaker. Liko sadar jika gambaran tersebut berasal dari Dot. Liko pergi ke ruangan berkumpul. Di sana Liko mencium aroma kopi yang selalu ayahnya minum. Ternyata Oreo dan Molly sedang meminum kopi hasil belanja mereka kemarin di toko Paldea. Oreo bertanya kepada Liko apa keputusan Liko mengenai jalan hidupnya. Apakah Liko akan tetap ikut bersama mereka atau pulang ke rumah? Liko berpikir kalau dirinya masih ingin ikut bersama mereka untuk memecahkan misteri Leontin miliknya. Alasan ini masih belum berubah sampai sekarang. あんなに心配してたなんて知らなかった。お父さんがいつも飲んでたコーヒーと。商店街で見つけたんだ。リコがどうしたいかじゃ？ペンダントの謎を知りたい。私見てくださいって話した。みんなに付き合っ。私変わっていない。がしたいこと。 Lalu Liko bertemu dengan Roy. Roy memberitahu kepada Liko kalau dirinya tahu mengapa Sprigatito kemarin tidak mau mendengarkan perkataan Liko. Karena Sprigatito kemarin marah dengan Liko akibat melihat Liko yang sangat dekat dengan Feido. Muka Sprigatito waktu itu langsung berubah menjadi kesal. Roy yakin kalau Sprigatito sekarang sedang menunggu kepulangan Liko. Kemudian Liko dengan segera bertemu dengan orang-orang untuk izin duluan pergi kembali ke rumahnya. Serta Liko mengucapkan terima kasih kepada Dot karena telah memberikan ucapan dari sebuah gambar. Tetapi di saat Liko sedang berada di luar, Liko melihat adanya kostum Nidoting sedang dijemur setelah kemarin dibersihkan oleh Dot. Namun Liko tidak terlalu memikirkan hal itu, ia langsung pergi dari sana. Di dalam kapal, Profesor Frit mendapatkan kabar dari Molly kalau Liko sudah pergi duluan ke rumahnya, membuat Profesor Frit terkejut. Ayah Liko yang baru saja menyelesaikan pekerjaannya melihat Sprigatito yang berada di luar rumah sedang menunggu kedatangan Liko. Liko sekarang sedang berbelanja kopi untuk diberikan kepada ayahnya dan juga kue manca untuk diberikan kepada Sprigatito. Lalu Liko melanjutkan kembali perjalanan pulang, tetapi di saat itu tiba-tiba saja ada Pokemon lencok yang merebut barang Liko. Tak disangka Sprigatito mendengar teriakan Liko, membuat Sprigatito segera pergi ke tempat Liko. Liko yang berusaha merebut kembali belanjaannya sampai terjatuh. Untungnya Sprigatito dengan segera menolong Liko dengan menyerang lencok menggunakan Quick Attack, membuat lencok ketakutan dan pergi dari sana. Liko sangat senang Sprigatito datang menolongnya. Kemudian setelah Liko sampai ke rumahnya, Liko berbicara kepada ayahnya kalau dirinya ingin melakukan petualangan bersama Profesor Frit dan yang lain, karena ini merupakan tujuan yang telah Liko cari selama ini. Ia juga mulai mengerti maksud dari neneknya mengenai keseruan dalam petualangan bersama Pokemon. Mendengar itu, ayah Liko ikut senang karena Liko sudah menemukan jalan hidupnya. Ayah Liko mengizinkan Liko untuk melanjutkan petualangan bersama tim Voltaker. Sebelum Liko pergi, ayah Liko meminta kepada Liko untuk membawakan buku bergambar yang sebelumnya Roy lihat, karena ayah Liko tahu kalau Roy suka dengan buku tersebut. Ayah Liko juga memberitahu informasi mengenai Rayquaza hitam yang sebelumnya ditanyakan oleh Roy kepada dirinya, yang dimana ia pernah mendengar kalau ada seseorang seniman di kota Boltown bernama Kolza telah melihat adanya Pokemon yang tidak biasa. Kemungkinan Pokemon itu adalah Rayquaza hitam. Mendengar itu, Liko dan Profesor Frit bersemangat untuk pergi ke sana. Di sana juga Liko melihat pekerjaan ayahnya yang telah selesai. Ternyata lukisan yang ia bikin merupakan lukisan dari Sprigatito dan Feido yang sedang tidur. Lalu Liko dan Profesor Frit pergi dari sana. Singkat cerita, Roy dan Liko telah sampai di Bolton untuk mencari seorang seniman bernama Kolza yang diyakini mengetahui informasi mengenai Rayquaza hitam. Di kota itu
itu terlihat banyak Pokemon bertipe rumput serta karya seni dari Kolza, seperti patung Pokemon Sunflora yang ditemani oleh Pokemon Sunflora di sekitar sana. Liko dan Roy mulai menanyakan informasi mengenai Rayquaza hitam kepada penduduk lokal, namun mereka tidak mendapatkan informasi apa-apa. Lalu mereka bertemu dengan seorang trainer Pokemon yang sedang bertanding Pokemon melawan anak kecil. Di sana mereka bertanya kepada orang itu mengenai seorang seniman Kolza. Untungnya wanita itu tahu dan ia mau mengantarkan mereka ke tempat kerja dari Kolza. Setelah mereka sampai di sana, wanita itu memberitahu kalau Kolza ini merupakan seorang seniman dan juga ketua gym di Ball Town. Mendengar itu, Liko jadi teringat kalau wanita yang di hadapan mereka ini merupakan seorang champion di Paldea Region bernama Nemona. Mereka bertiga pun saling berkenalan dan Nemona memberitahu kalau dirinya juga memiliki tujuan bertemu dengan Kolza untuk meminta kepada Kolza agar aktif lagi menjadi ketua gym. Karena baru-baru ini Kolza sudah tidak pernah datang ke gymnya, membuat para trainer Pokemon kesulitan mendapatkan lencana mereka. Anak-anak dan para trainer juga sering mengumpulkan Pokemon Sunflora untuk membuat Kolza bahagia karena Pokemon Sunflora yang melambangkan senyuman. Tidak lama kemudian mereka bertiga bertemu dengan Kolza di belakang rumah yang sedang menghancurkan karya seninya. Terlihat juga Kolza sekarang sedang stres. Tak disangka Kolza mengenali ayah Liko yang juga merupakan seorang seniman. Kolza sangat mengagumi ayah Liko sampai Liko dan yang lain disambut sangat ramah oleh Kolza. よろしくねリコロイ。何今の。コルサさん。見ればわかるだろう。お元気でした？元気だ。おお、あのアレックスさんか。実にアバンギャルド。ポケモンマグカップだ。 Di sana mereka kagum dengan banyak sekali karya seni pahat dari Kolza yang mengisi rumah Kolza. Kolza sangat bersemangat menjelaskan karya seninya kepada orang lain sampai berteriak, yang malah membuat Pokemon Dolph milik Kolza kaget dan menyemburkan minyak zaitun ke Pokemon Paumo milik Nemona. Si Brigad itu berniat menenangkan Dolph menggunakan aroma manisnya, tetapi aroma itu justru membuat Dolph menyemburkan minyak zaitun lagi ke arah Paumo. Karena setiap Dolph senang, ia juga akan menyemburkan minyak zaitun. Roy bertanya kepada Kolza mengenai Rayquaza hitam, dan Roy memberitahu kalau Rayquaza itu telah keluar dari artefak Pokeball yang ia miliki. Tetapi tak disangka Kolza langsung sangat kesal mendengar itu. Ia tidak menjawab pertanyaan Roy dan langsung pergi dari sana. Liko berusaha mencari tahu apa yang terjadi. Di sana Liko melihat adanya pahatan karya seni dari Kolza yang sudah hancur, seperti telah dihancurkan oleh Kolza. Liko pun sadar kalau Kolza sekarang sedang mengalami kebuntuan terhadap karya seni yang sedang ia buat. Hal ini pernah terjadi kepada ayah Liko dan biasanya ayahnya selalu melakukan kegiatan menyenangkan untuk membuat dirinya bahagia kembali. Roy mempunyai ide untuk mengumpulkan Pokemon Sunflora agar bisa membuat Kolza bahagia, karena Pokemon Sunflora sendiri merupakan Pokemon yang melambangkan senyuman. Mereka bertiga setuju dengan ide Roy. Pencarian mereka pun dimulai. Liko mendapatkan bantuan dari Sprigatito yang kebetulan Sprigatito dan Sunflora memiliki hobi yang sama, yaitu suka berjemur. Jadinya Liko dapat menemukan Sunflora dengan sangat mudah dengan hanya mengikuti Sprigatito saja. Mereka pun akhirnya telah mengumpulkan banyak sekali Pokemon Sunflora di sebuah taman. Di saat itu tak disangka ada Kolza yang sedang mengintip mereka, tetapi Kolza sama sekali tidak senang dengan perbuatan mereka. Kolza pun memutuskan untuk menceritakan apa yang terjadi kepada dirinya agar mereka tidak salah paham. Kolza menunjukkan karya seni pahatnya yang berbentuk Rayquaza hitam dengan adanya pahatan Pokemon Sunflora yang takut dengan Rayquaza itu. Awalnya Kolza membuat karya pahat ini karena terinspirasi dari ayahnya Liko, tetapi di suatu malam Kolza melihat sendiri Rayquaza hitam itu terbang dengan kecepatan tinggi menuju hutan di pinggir kota. Kehadiran Rayquaza hitam jauh lebih menyeramkan dari pahatan yang telah
telah ia buat. Hal ini membuat dirinya merasa kalah dengan Rayquaza hitam asli. Namun Roy menyampaikan kalau pahatan Rayquaza hitam Colza juga sangat menyeramkan sama seperti aslinya. Roy sangat bersemangat untuk pergi ke hutan pinggir kota mencari Rayquaza hitam sesuai cerita dari Colza. Colza kebingungan kenapa Roy sangat terobsesi dengan Rayquaza hitam. Roy menjelaskan kalau Rayquaza hitam merupakan alasan bagi dirinya untuk pertama kali melangkah ke petualangan ini. Mendengar itu, tak disangka Colza kembali bersemangat dan ia mengajak Roy bertanding Pokemon melihat seberapa jauh semangat Roy mencapai tujuannya. Pertandingan Roy melawan Colza dimulai dengan Roy menggunakan Fuecoco, sedangkan Colza menggunakan Sudowoodo. Pada pertarungan mereka, Fuecoco dibuat kesulitan oleh Pokemon Sudowoodo milik Colza yang merupakan Pokemon bertipe batu yang dapat mengeluarkan serangan bayangan serta bayangan tersebut dapat berubah menjadi batu, membuat Fuecoco terbentur batu akibat memilih bayangan Sudowoodo yang salah. Ditambah lagi Sudowoodo memberikan ejekan kepada Fuecoco, membuat Fuecoco marah dan malah membuat Fuecoco mendapatkan jurus baru dari amarahnya, yaitu Stomping Tantrum. すごいパワーがみなぎってる時短だバレちゃえトゲだ一気に倒すぞ Dengan kemampuan itu, mereka berhasil menemukan Sudowoodo yang asli lalu diserang oleh Fuecoco menggunakan Stomping Tantrum, membuat Sudowoodo terjatuh. Tetapi di saat itu tak disangka Colza menggunakan kekuatan istimewa dari Paldea Region bernama Terastal, yaitu kemampuan yang dapat merubah tipe Pokemon sesuai dengan tipe Tera yang digunakan. Sekarang Sudowoodo sedang menggunakan Tera type rumput, membuat Sudowoodo memiliki kemampuan tipe rumput. Dengan kemampuan Terastal, Sudowoodo dapat mengalahkan Fuecoco dengan sangat mudah. Pemenang dari pertarungan ini pun jatuh kepada Colza. Nemona menyarankan kepada Liko dan Roy untuk mempelajari Terastal karena dengan kemampuan itu mereka dapat memberikan kekuatan yang sangat besar kepada Pokemon mereka, serta memiliki combo yang lain sesuai dengan tipe Terastyle yang mereka pakai. Lalu Colza memberikan informasi lebih detail mengenai Rayquaza hitam yang dimana waktu itu Colza melihat adanya Pokemon Arboliva yang berada di sana dengan mengeluarkan cahaya. Sepertinya Rayquaza hitam dan Arboliva memiliki ikatan tersendiri bagi mereka berdua, dan ikatan tersebut saling merespons satu sama lain. Kemudian pada sore harinya, Liko dan Roy kembali ke tempat Profesor Fried untuk memberikan semua informasi yang telah mereka dapat. Kemudian Roy dan Liko saling mengobrol mengenai pahatan dari Pokemon Arboliva yang tadi ditunjukkan oleh Colza. Roy dan Liko merasa kalau pahatan Arboliva tadi memiliki rasa kesedihan di dalam pahatan itu. 彫刻が共有しました。コルサさんから聞いた話をこの子から感じるこの苦しそうな気持ち。あの彫刻を見たとき、そこに何か秘密があるんだと思う。 Dan setelah itu pun cerita dari serial Pokemon Horizon Part ke-6 pembahasan episode 9-10 bersambung. Kita akan melanjutkannya lagi di episode selanjutnya minggu depan. Kalau gitu terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!